Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas dan belajar mengenai proses terjadinya sinar X secara kelistrikan. Seperti yang rekan-rekan ketahui, jadi radiologi itu sebagian besar teknik pemeriksaannya adalah menggunakan sinar X. Namun juga ada yang menggunakan seperti gelombang suara, medan magnet, sumber radiasi lainnya. Oke, kita langsung masuk saja di sini. Saya jelaskan sedikit. Jadi sinar X ini adalah suatu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer. Sama dengan frekuensi dalam rentang 30 petahertz sampai 30 exahertz yang memiliki energi dalam rentang 100 elektron volt sampai 100 kilo elektron volt. Sinar X ini umumnya digunakan dalam diagnosis untuk mencitrakan gambar medis. Nah, seperti itu. Jadi sinar X ini dibentuk proses melalui tabung hampa udara. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, ini adalah tabung sinar X. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, gambar tabung ini, seperti gelas kaca ini adalah gambar tabung sinar X dan ini hampa udara. Dan ini terdapat pada alat sinar X. Nah, disinilah sinar X itu dibentuk. Jadi, X-ray tube ini merupakan bagian dari pesawat sinar X yang berfungsi untuk menghasilkan sinar X. X-ray tube ini merupakan suatu tabung hampa udara yang di dalamnya terdapat katoda bermuatan negatif yang berfungsi sebagai penghasil elektron dan anoda yang bermuatan positif yang berfungsi sebagai target penembakan elektron. Ya, seperti itu secara singkatnya yang terjadi proses di tabung ini. Di sini ada kutub negatif dan kutub positif. Oke, jadi ada katoda dan ada juga anoda. Anoda ini bermuatan positif, sedangkan katoda di sini bermuatan negatif. Ini tabung ini hampa udara. Oke, kita akan bahas satu-satu untuk penjelasannya. Jadi, katoda di sini merupakan sumber elektron tabung sinar X adalah dari katoda, yaitu dari filamen yang membentuk helikel terbuat dari kawat tungsten yang dikelilingi oleh focusing cup. Nah, ini sebagai sudut negatif katoda ini. Sumber elektron tabung sinar X di sini ya penjelasannya. Kemudian terdapat juga kutub anoda di dalam tabung hampa udara itu. Di sini dapat saya jelaskan, anoda itu adalah sebuah target logam elektrode yang mempunyai potensial positif. Oke, anoda positif, katoda negatif. Itu tolong diingat. Karena ini dasar basic dari rekan-rekan belajar mengenai apa itu sinar X, gimana proses pembentukannya. Jadi elektron-elektron membentur lapisan anoda. Elektron-elektron itu nantinya membentur lapisan anoda, membentuk suatu energi yang sebagian besar energi menjadi energi panas dengan sedikit mengemisikan sinar X. Nah, ini menurut Bushbird 2001. Nah, ini merupakan bagian positif dari tabung sinar X itu sendiri. Apakah sinar X itu berbahaya? Oke, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Jadi jawabannya sangat berbahaya jika pemakaiannya disalahgunakan. Ada efek-efek radiasi yang dapat ditimbulkan dari sinar X ini. Jadi, rekan-rekan harus hati-hati dalam melakukan praktek bekerja di lapangan ketika berhadapan dengan sinar X. Sinar X ini sifatnya tidak terlihat, tidak terasa, seperti itu. Jadi, ketika diekspos, tidak akan ada rasa apa-apa. Ketika ada kebocoran radiasi, tidak akan efeknya
langsung terasa sakit, rasa nyeri dan lain hal. Jadi dalam beberapa hari udah ambang dosisnya melebihi batas dosis, itu baru merasakan efek-efek dari bahaya radiasi sinar X di sini. Oke, kita masuk ke fungsi anoda. Nah, fungsi anoda sendiri di sini adalah menerima pancaran elektron dari katoda. Jadi, katoda itu memancarkan elektron, kemudian diterima oleh anoda. Ini menginduksikan elektron tersebut melalui tabung yang dihubungkan oleh kabel dan kembali pada bagian tegangan tinggi tabung dari pesawat sinar X itu sendiri. Anoda sebagai support mekanik dari target. Nah, oke. Anoda sebagai radiator suhu yang baik. Nah, ini fungsi-fungsi dari anoda dalam tabung sinar X. Nah, kita masuk sekarang ke proses terjadinya sinar X. Katoda atau filamen dipanaskan lebih dari 2000 derajat Celcius sampai menyala menggunakan aliran listrik yang berasal dari transformator. Jadi katoda ini dipanaskan menggunakan aliran listrik yang berasal dari transformator. Karena panas, katoda ini panas, kemudian elektron dari katoda ini terlepas. Oke, kita pelan-pelan. Katoda dipanaskan menggunakan aliran listrik yang berasal dari transformator. Karena panas, katoda ini melepaskan elektron-elektron. Sewaktu dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron-elektron akan dipercepat gerakannya menuju anoda menggunakan alat pemusat namanya focusing cup. Oke. Jadi fungsi dari focusing cup ini adalah mengarahkan elektron-elektron yang dilepas oleh katoda menuju anoda. Itu simpelnya. Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan. Kemudian filamen dibuat relatif negatif terhadap target, sehingga terbentuklah panas. Kurang lebih yang dihasilkan adalah panas yang dihasilkan 99% dan sinar X itu 1% yang dihasilkan. Pelindung atau perisai timah akan mencegah keluarnya sinar X dari tabung, sehingga sinar X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela tabung. Jadi, sinar X yang keluar ini sudah dipusatkan arahnya, sehingga sinar X yang keluar dari tabung itu sudah terfokus akan mengenai objek-objek yang akan kita expose atau yang akan kita foto. Panas yang tinggi pada target akibat benturan elektron ini diminimalisasi oleh radiator pendingin. Karena panas di tabung sinar X itu, jadi perlu adanya radiator pendingin. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke faktor eksposi. Ini faktor eksposi ini tentunya juga menentukan kualitas dari sinar X itu sendiri. Ini ada faktor eksposi, ada faktor penyinaran terdiri dari KV. KV itu kilovolt, ada MA, miliampere, dan S, ini second. Ini yang menentukan kuat dan besarannya sinar X yang dihasilkan, faktor eksposi di sini. KV ini adalah suatu beda potensial yang diberikan antara katoda dan anoda di dalam tabung Roentgen. KV akan menentukan kualitas sinar X. Oke. KV ini akan menentukan kualitas sinar X. MA atau miliampere adalah suatu arus tabung dan second atau S adalah satuan waktu penyinaran atau MAS sering kita sebutkan. MAS ini akan menentukan kuantitas sinar X. Jadi mohon diingat KV ini menentukan kualitas sinar X. MAS
menentukan kuantitas sinar X. Kemudian ada tegangan listrik. Tegangan listrik ini atau kilovolt sering kita sebutkan adalah satuan beda potensial yang diberikan antara katoda dan anoda di dalam tabung rongsen. KV atau tegangan listrik akan menentukan kualitas sinar X. KV atau tegangan listrik akan menentukan kualitas sinar X dan daya tembus sinar X. Makin tinggi besaran tegangan listrik yang digunakan, makin besar pula daya tembusnya. Saya jelaskan secara simpel. Jadi, ketika rekan-rekan ingin memfoto suatu objek tangan, manus, telapak tangan. Oke. Ini kan tipis ya, objek yang telapak tangan ini, manus ini. Maka rekan-rekan dapat menggunakan KV atau tegangan listrik lebih rendah. Karena daya tembusnya tidak terlalu tebal. Dibandingkan dengan rekan-rekan mengekspos ingin memfoto bagian dada atau bagian perut. Itu kan objeknya tebal. Maka KV-nya atau tegangan listriknya ditinggikan dari pemeriksaan telapak tangan atau manus itu. Tujuannya adalah agar kualitas sinar X-nya lebih bagus, lebih besar, dan daya tembus sinar X-nya lebih tinggi. Oke, lebih besar ya. Oke. Seperti itu simpelnya dapat saya gambarkan. Kalau teman-teman naik motor, saya contohkan seperti itu. Ketika teman-teman di jalan tanjakan, ini naik motor manual ya, maka rekan-rekan akan memberikan memasukkan gigi 1 atau 2, biar motornya kenceng ditanyakan. Ketika rekan-rekan menggunakan gigi 4 atau gigi 3 di jalan tanjakan, maka motor itu tidak akan dapat melaju atau berat dia melajunya. Seperti itu sistemnya, fungsinya KV di sini. Dia menyesuaikan objek yang akan ditembus atau dilaluinya. Oke. Jadi semakin tebal objek yang akan difoto, maka KV-nya atau tegangan listriknya semakin tinggi, yaitu semakin besar. Agar kualitas sinar X-nya semakin besar dan daya tembusnya semakin besar. Nah, kemudian hal-hal yang mempengaruhi tegangan tabung. Yang pertama ada jenis pemotretan. Jadi mau foto apa? Foto kepala, foto dada, foto ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan lain sebagainya. Faktor eksposinya pasti berbeda-beda. KV-nya, MIS-nya pasti berbeda. Ketebalan objek, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Semakin tebal objeknya, maka faktor eksposinya semakin tinggi. KV-nya semakin dinaikkan. Agar kualitas sinar X yang dihasilkan semakin tinggi. Daya tembusnya semakin tinggi. Jarak pemotretan, nah ini jarak. Ketika jarak pemotretannya agak jauh, maka perlu juga faktor eksposi yang lebih tinggi. Ketika cup sinar X ini dekat dengan objek, maka tidak perlu faktor eksposi yang terlalu tinggi. Lebih dikecilkan lagi faktor eksposi ini. Dan juga perlengkapan yang digunakan di sini. Efek yang terjadi sehubungan dengan kenaikan tegangan listrik atau KV. Ini adalah yang pertama, energi radiasi sinar X akan meningkat sehingga densitas pada film akan meningkat. Densitas di sini adalah derajat kehitaman pada film rongsen. Oke. Semakin tinggi radiasi sinar X, maka densitas film ini akan meningkat. Kehitaman film ini akan meningkat. Itu. Mengurangi kontras objek. Nah, saya gambarkan simpelnya seperti ini. Ketika handphone kalian digunakan foto dengan
cahaya yang sangat tinggi cahayanya, maka akan semakin, kalau di foto itu semakin terangnya terlalu terang ya. Sama halnya di sini, di sinar X. Ketika sinar X ini, anggap sinar X ini adalah cahaya. Kalau di foto handphone rekan-rekan. Ketika sinar X ini tinggi, maka akan semakin hitam bayangannya. Densitasnya dia semakin meningkat, semakin tinggi. Ketika di foto itu cahayanya semakin terang, semakin sangat terang sekali, maka akan mengurangi kontras dari gambar tersebut. Nah, kabur dia gambar terlalu terang gitu. Begitu juga di radiologi, di radiografi. Ketika gambarnya terlalu hitam dan densitasnya terlalu tinggi, maka kontrasnya akan semakin sulit untuk dibedakan. Perbedaan derajat kehitaman itu kontras namanya. Jadi dia hitam aja susah dibedakan gitu. Nanti akan dijelaskan lagi lebih rinci lagi mengenai apa itu densitas dan kontras. Kemudian mengurangi dosis radiasi pada kulit, sedangkan pada gonad meningkat. Nah, ini efek dari kenaikan tegangan listrik. QVV, berpengaruh terhadap kontras film. Dengan penambahan nilai QVV, radiasi hambur yang sampai ke film akan bertambah. Oke, sepakat ya. Semakin tinggi QVV-nya, maka QV-nya semakin tinggi, radiasi hambur yang sampai ke film akan bertambah. Penambahan nilai QVV akan menurunkan kontras, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Perubahan tegangan tabung yang digunakan akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sinar X. Dengan bertambahnya QV, maka energi elektron akan bertambah, sehingga kemampuan menembus bahan juga bertambah. Perubahan QV menyebabkan lebih banyak interaksi yang terjadi pada target, sehingga kuantitas dari sinar X juga akan bertambah. Oke, kita sekarang membahas arus dan waktu, MA dan second. Sebelumnya kita tadi sudah mempelajari tentang apa itu QV, kilovolt. Sekarang kita MAS. Arus dan waktu adalah perkalian arus listrik MA dan waktu eksposi, yang mana besaran arus ini menentukan kuantitas radiasi. QV menentukan kualitas tadi, MAS menentukan kuantitas sinar X. MAS hanya berpengaruh atau mempengaruhi kuantitas radiasi. MAS juga berpengaruh terhadap densitas radiograf. Radiograf ini hasil foto rongsen namanya radiograf. Jadi biar rekan-rekan yang baru belajar juga memahami. Nah, ini skema kalau kita gambarkan terjadinya sinar X secara rangkaian. Nah, seperti ini. Oke, ini rangkaiannya di sini saya jelaskan kembali biar ingat. Jadi ada filamen atau kutub katoda itu dipanaskan dengan mengalirkan listrik dari transformator sampai bersuhu 20.000 derajat Celcius. Kemudian saat filamen dihubungkan dengan transformator bertegangan tinggi, pergerakan elektron semakin cepat menuju anoda, terjadi tumbukan ke anoda. Awan elektron mendadak berhenti pada target sasaran sehingga terbentuknya energi panas, dan sinar X. 1% sinar X, 99% panas. Pelindung timah kemudian akan mencegah keluarnya sinar X, di mana sinar X hanya dapat keluar melalui jendela. Di sinar X itu yang 1% yang dihasilkan itu tidak sembarangan dia keluarnya kemana-mana, tapi melalui jendela. Karena ada pembatas pelindung timah untuk mencegah sinar X itu dia
menyebar tanpa target yang dituju. Panas yang tinggi mengakibatkan benturan, elektron dihilangkan dengan radiator pendingin. Nah, seperti itu secara ringkasnya dapat saya jelaskan. Nah, kemudian jika semua pengaturan telah dilakukan, kV telah disetting 60 kV sebagai contoh aja. MA telah dipilih 100 MA atau miliampere, second atau S telah diatur 0,1 detik. Kondisi ini digunakan untuk suatu proyeksi torak PA. Torak itu bagian dada ya. PA itu posterior anterior. Jadi pasiennya menghadap ke baki, sinar X-nya menembus dari belakang. Itu maksudnya. Semua pengaturan sudah diatur sesuai dengan prosedur yang standar. Ini salah satu contoh saja. Pada saat pengaturan, semua diatur pada blok 1. Ada namanya hand switch, mempunyai 2 tombol, tekan, tekus, yang satu dengan yang lainnya berurutan. Tombol tersebut adalah tombol ready dan expose. Jadi nanti ketika teman-teman di lab melakukan praktek, sebelum di expose jangan langsung dipencet full expose. Nah, ini kan seperti yang dijelaskan tadi, katodanya ini belum panas, terlalu panas, kalian sudah mengeksposnya memaksakan pengeluaran sinar X, maka sinar X yang dihasilkan juga tidak maksimal, tidak bagus. Jadi setengah ready dulu, setengah ready, tunggu proses pembentukan sinar X yang terjadi di tabung sinar X-nya, di tabung yang kita sudah jelaskan di awal tadi, setengah ready kurang lebih 3 detik sampai 5 detik. Nanti ada indikator hijau menyala, kalau alat tersebut ada indikatornya. Ketika alat itu sudah ready, sudah siap di expose, baru dipencet full expose. Maka sinar X-nya akan keluar. Ketika setengah ready, di sini tidak akan keluar sinar X-nya. Belum ada sinar X, baru proses pembentukannya saja. Ketika sudah siap, nanti baru pencet full atau di expose, akan keluar sinar X-nya. Pada saat tombol ready ditekan, arus dan tegangan keluar dari auto trafo sesuai dengan tegangan dan arus yang dibutuhkan. Masuk ke stasioner untuk menginduksi motor yang ada pada tabung sinar X sehingga motornya berputar. Kemudian, pada sisi lain, arus dari auto trafo masuk ke trafo filamen untuk menyuplai arus dan tegangan ke filamen. Suplai arus dari trafo filamen ke kumparan filamen membuat kumparan filamen menjadi membara atau emisi elektron. Antara motor pada rotating anoda di tabung sinar X dan trafo filamen ini bekerja secara bersamaan karena keduanya tersambung pada tombol hand switch ready. Atau tersambungnya komponen ini bisa digunakan relay. Sudah, kita masuk membahas ke penjelasan selanjutnya adalah rotating anoda tube X-ray. Nah, pada saat eksposi ditekan, pada switch eksposi ditekan, maka keadaan tabung sinar X dianggap cukup untuk membuat sinar X. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, tujuan menekan setengah ready atau setengah mencet tombol itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas sinar X yang dibentuk di tabung sinar X itu siap untuk diteruskan dengan energi yang sempurna. Ketika sudah sempurna akan ada indikator hijau menyala, atau kita beri waktu 3 detik sampai 5 detik, baru kemudian di-expose, ditekan full seperti itu. Oke, jadi proses terjadinya sinar X di sini, arus dan tegangan sebesar 60 volt akan masuk ke dalam sisi primer HTT dan segera dinaikkan menjadi output 60 kV.
kV. Hal ini terjadi karena HTT berfungsi sebagai trafo penaik tegangan dengan perbandingan 1:1000. Arus atau tegangan output 60 kV atau kV yang masih AC akan menuju diode rectifier. Tegangan tinggi untuk dibuat ke DC. Arus yang awalnya dia bertegangan AC akan menuju diode rectifier dengan tegangan tinggi untuk dibuat DC arusnya. Dibuat DC karena tabung sinar X hanya menggunakan arus DC saja. Oke, ini perlu digarisbawahi. Tabung sinar X hanya menggunakan arus DC. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Fungsi diode rectifier ini adalah merubah tegangan AC menjadi DC. Jika ada pertanyaan, yang dalam tabung sinar X yang merubah tegangan AC menjadi tegangan DC itu adalah apa? Perhatikan ini, diode rectifier. Kemudian, tegangan DC inilah yang akan memastikan bahwa target akan menjadi anoda atau bermuatan positif. Dan selanjutnya filamen akan selalu menjadi elektroda negatif. Dengan penggunaan dioda inilah maka keadaan positif dan negatif pada target dan filamen dipertahankan. Karena beda potensial antara target dan filamen sangat tinggi, maka elektron atau yang bermuatan negatif yang telah terkumpul pada daerah konduksi material filamen atau emisi atau awan elektron akibat dikenakan energi panas atau listrik pada saat ready akan tertarik dengan sangat cepat menuju target yang bermuatan positif atau anoda. Negatif itu katoda, yang bermuatan positif itu adalah anoda. Kecepatan pergerakan elektron ini tergantung dari pengaturan beda potensial yang digunakan. Kecepatan pergerakan elektron inilah yang menentukan kualitas sinar X yang dihasilkan. Paham dulu ya, dari sini ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Semakin besar beda potensial, semakin besar kecepatan elektron filamen bergerak membombardir target. Ini targetnya di sini adalah kutub positif yang tadi, anodanya ini. Semakin besar kualitas energi yang dihasilkan. Kecepatan pergerakan elektron ini tergantung dari pengaturan beda potensial yang digunakan. Beda potensial dimaksud di sini adalah kilovolt atau kV. Kecepatan pergerakan elektron inilah yang menentukan kualitas sinar X yang dihasilkan. Bombardir elektron pada target yang bertubi-tubi akan menimbulkan panas yang hebat. Jumlah elektron yang membombardir target tergantung dari pengaturan mA yang digunakan. Pengaturan miliampere atau mA ini menentukan kuantitas sinar X yang terjadi. Oke. Kualitas ditentukan oleh kV, kilovolt. Kuantitas sinar X ditentukan oleh mA, miliampere dan second. 99% akibat bombardir elektron pada target mengakibatkan panas dan hanya 1% yang menjadi sinar X. Sinar X akan ke segala arah dan yang terbesar adalah menuju sudut yang berhadapan dengan target. Oke, jadi di tabung hampa udara itu nanti sinar X-nya itu dia bergerak segala arah. Elektron akan masuk ke material logam target. Sedangkan energi foton sinar X inilah yang digunakan pada pemeriksaan torak itu sendiri. Selanjutnya, proses ini akan selesai jika filamen yang berfungsi sebagai katoda dan target yang berfungsi sebagai anoda akan kembali menjadi netral atau tidak bermuatan seperti sedia kala.
Keadaan ini terjadi karena waktu eksposi yang dilakukan telah selesai. Jadi ada batas waktu eksposi itu yang terjadi di proses pembentukan sinar X di sini. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan saya hari ini. Jika ada masukan, saran, nanti bisa kita berdiskusi bersama melalui kolom komentar bisa, atau di email dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.